Selamat pagi teman-teman sekalian. Ini adalah review buku Family Business Succession. Family Business Succession ya. Nah, Family Business Succession ini adalah sebuah topik besar yang sering saya bawakan dulu ya di dalam seminar-seminar tentang family business ya. Mau atau tidak mau kita harus melakukan suksesi, dan family business succession adalah salah satu hal yang paling kunci di dalam family business ya. Subjudulnya adalah the final test of greatness. The final test of greatness artinya apa? Apakah Anda sebagai seorang pemimpin perusahaan, pemilik, itu bisa mensuksesikan pekerjaan Anda kepada generasi berikutnya atau tidak? Itu tantangan yang sangat luar biasa banget ya. Saya mulai dengan beberapa quotes yang lucu dari orang-orang di luar family business. Ada yang bilang, I don't think that is ever going to retire. What kind of future does this leave for me? Papi itu nggak mungkin mau retire. Terus aku kapan ngerjainnya gitu ya. Ada lagi, it's impossible for me to just let go of the company I've spent a lifetime building. And besides that, the next generation is not ready. Bapaknya ngomong, aku ini seumur hidup bangun perusahaan ini ya toh. Kalau anakku mau ngurus dia belum siap lah. Padahal anaknya udah usia 45 tahun gitu ya. Ini contoh ya. Terus ada lagi yang bilang, I don't think I'm ever going to own any stock in my family business. Why should I continue to participate in it? Aku itu loh nggak akan dikasih saham sama papi. Ngapain aku ngurusi kerjaan ini? Ya. Ada lagi yang bilang gini, I don't know how I'm ever going to get along with my brothers and my sisters in the business. Maka ngerti nanti kerjasama sama keluar sama kakak adikku ini kayak apa. Jadi, the final test of greatness. The final test of greatness. Itu tes terakhir dari seorang entrepreneur. Itu adalah suksesi. Family business succession ya, succession. Nah, ada satu kalimat yang menarik dalam buku ini ya. Dia bilang bahwa perhaps most difficult of all, a great succession is one that hardly anyone notice. It's a non-event. Yang problem itu dalam family business adalah sebetulnya sukses itu bukan satu titik, bukan satu saat, tapi satu proses panjang yang orang tidak sadar. Tiba-tiba, oh ya sudah selesai gitu ya. Tapi ini bukan sebuah event yang meledak, bukan ulang tahun perusahaan yang ke-25, bukan itu gitu. Kalau ulang tahun perusahaan ke-25 bisa dipestakan, ini enggak, ini jalan pelan-pelan tanpa sadar dan orang tiba-tiba tahu bahwa Anda sudah melakukan suksesi itu gitu. Nah, this is a good checklist. Ya, dia bilang, this is planning for business continuity ya. Bagaimana merencanakan supaya bisnis itu continuenya bisa panjang di dalam dunia bisnis, di dalam suksesi ini ya. Jadi dia bilang, kita harus mendevelop anak kita punya value dan capability. Mencoba buat orang tuanya kalau dia sudah mau turun ya, bagaimana supaya financial security-nya ada ya. Lalu bagaimana membuat supaya misi dari perusahaan ini bisa jalan ya. Lalu bagaimana kita membagi estate plan, estate itu pemilikan lahan dan lain-lain ya. Lalu bagaimana membuat bisnis strategic plan ya. Bagaimana memilih suksesor ya. Lalu bagaimana merencanakan personal development dari suksesor ini supaya mampu melakukannya ya. Lalu bagaimana membantu keluarga lain untuk kariernya. Bagaimana memindahkan hak kita kepada bawahan kita atau anak kita ya. Bagaimana membuat tim supaya family bisnis baru ini di bawah anak family bisnis kita merupakan tim yang powerful. Bagaimana menjaga orang yang bukan family supaya tidak keluar. Bagaimana menaruh sebuah direktur yang pas di perusahaan. Bagaimana menyiapkan diri untuk retirement. Ya. Lalu bagaimana mendevelop manajemen tim yang baru. Jadi ini beberapa checklist yang harus dilakukan ketika Anda akan melakukan suksesi ya. Karena a poorly planned succession is costly. Sebuah succession plan yang yang tidak dilakukan dengan baik itu akan menjadi bahaya banget ya. Jadi ada tax, ada segala macam, dia bilang ya akan very costly. Jadi harus diplan dengan baik ya. Nah, dia bilang kebanyakan
orang tua atau pemilik itu dodging the issue, protect business owner from making the tough decision involved in succession process. Kadang-kadang kita itu menghindar, wis nggak usah dulu lah diomongkan, nanti lain kali aja. Sampai dengan anaknya usia 60, bapaknya sudah usia 80, tetap aja lain kali. Itu yang menurut buku ini sering terjadi di dalam family business succession, ya. Nah, ada dua model planning, contingency plan, tiba-tiba orang tuanya meninggal karena sesuatu, anaknya nggak siap, terus bingung, atau kita punya sebuah succession planning yang baik. Di dalam succession planning yang baik, itu ada 5 elemen. Nah, ini 5 elemen, ya, 5 elemen to manage, ya. 1, preparing the CEO, menyiapkan CEO berikutnya siapa. Yang kedua, preparing the business, bisnisnya harus disiapkan, ya, supaya bisnisnya ini nanti setelah ditinggal dan digantikan orang bisa berjalan dengan baik. Yang ketiga, developing the successors, jadi bagaimana kita mendevelop successor ini dalam prosesnya. Yang keempat, preparing the family, menyiapkan family yang lain bahwa bisnis kita ini akan diteruskan oleh orang lain. Preparing the ownership team. Nah, buku ini cerita tentang apa yang disebut dengan ownership team. Kira-kira terjemahannya adalah orang-orang kunci gitu ya, orang-orang kunci di dalam perusahaan, kira-kira gitu. Nah, ada sebuah challenge yang menarik di sini ditulis, ya. Nah, ini menurut saya bagus ini tulisan ini, ya, tulisan ini yang ada saya bintangi itu, ya. If you are wise, you will recognize that your successors cannot run the business the way you run it. Jadi Anda harus paham bahwa suksesor Anda akan beda dengan Anda. Cara merunning bisnisnya akan beda, ya. Cara bekerjanya akan beda, hidupnya akan beda, ya. Jadi sebagai seorang suksesor, sebagai seorang pimpinan, sebagai seorang CEO, itu kadang-kadang very difficult to let go, ya. Sudah ini aku ngerjain apa ya? Aku masih ikut perusahaan atau tidak ya? Sebaiknya aku melepas atau tidak ya? Lalu apa sudah benar yang tak pilih ini? Ya. Lalu gimana dengan financial security-ku? By the way, ada company yang begitu dikasihkan anaknya ngambil alih, bapaknya nggak boleh ambil duit lagi. Ya. Bapaknya menyesal terus, kenapa aku kasihkan dia? Gitu. Tapi sudah lewat, nggak bisa kembali. Gitu. Jadi butuh proses yang sangat dalam di dalam melet go successor ini. Gitu, ya. Nah, bagaimana mendevelop seorang suksesor? Ini ada checklistnya. How to develop successor. Jadi, bagaimana mendevelop dia? Apakah dia sudah punya pengalaman? Apakah dia paham bisnisnya? Apakah dia tahu apa yang harus dia lakukan? Apakah dalam family business ini sudah banyak ikut-ikut? Tentu banyak checklist untuk membuat supaya seorang suksesor itu betul-betul siap atau tidak di dalam meneruskan perusahaannya. Nah, ada satu yang lucu ini ya. Ini yang model-model yang terjadi di dalam dunia, the evolving roles of leader and successor. Jadi ada gini, dia kasih 5 tipe di dalam melakukan suksesi. Yang pertama disebut cold turkey yang tadi. Jadi artinya, ya toh, gampangnya gini, tiba-tiba bosnya mati. Sakit, jatuh, nggak bisa kerja, unfulfilled. Harus anaknya sekarang. Nah, ini terjadi nih. Saya pernah didatangi seorang sahabat yang mengatakan bahwa dia tidak bisa kerja lagi, mendadak diserahkan ke anaknya. Padahal tidak pernah ada proses apapun dengan anaknya. Kasihan. Ya. Jadi begitu ini asalnya orang lama, pemilik, tiba-tiba dek anaknya yang kerjain. Dan tidak ada putus ini. Itu yang pertama, tipe yang pertama. Itu tipe yang berbahaya. Tipe yang kedua, delay. Jadi mau dikasihkan nggak jadi, mau dikasihkan nggak jadi. Nanti dulu. Dan ini lama sekali sampai bosen anaknya, ya. Dan tidak tahu kapan baru diberikan. Nah, ini juga bahaya karena menghilangkan antusiasme dan kemauan dari sang anak untuk meneruskan pekerjaan. Ini yang nomor 2. Yang nomor 3, here gone. Jadi anaknya dikasih kerjaan, ayo kerjain. Begitu dia ngerjain, oke, tiba-tiba bapaknya bilang, udah aku yang ngerjain aja, kamu gak usah melok-melok. Minggir ya, dia yang ngerjain, bapaknya lagi, udah kamu yang ngerjain. Anaknya ngerjain lagi. Lalu dia bilang, gak usah aku lagi. Nah, ini problem juga, ini here gone. Dia bilang, ya.
Nah, yang bagus itu adalah ini. Nomor 4, disebut transition ya. Jadi ada transisi. Jadi anak ini pertama kali melihat bisnisnya, lalu dia mulai ikut mengambil keputusan, mencoba pekerjaan ini, melakukan ini. Nah, pelan-pelan baru dilepas. Itu yang terbaik ya. Nah, kurun waktunya ini tidak jelas ya. Tergantung bisnisnya. Kalau bisnisnya super besar sekali, mungkin bisa 10 tahun. Kalau bisnisnya baru warteg gitu, mungkin seminggu atau sebulan. Tapi kalau bisnisnya medium, mungkin kurun waktu ini butuh at least setahun kalau menurut saya. Setahun baru terasa enak sambil jalan ya. Baru nanti pelan-pelan dilepas. Itu kira-kira kacamata saya akan time frame. Karena di sini tidak diberikan time frame-nya gitu ya. Tapi ini sebenarnya yang terbaik, gradual ya. Nah, ada pilihan lain. Ini yang nomor 5 ya, pilihan lain. Jadi pilihan lain ini bilang begini. Sebelum orang bosnya jalan, karena anaknya belum siap atau karena alasan lain, ya lebih baik aku kasih aja sebuah interim CEO non family. Jadi saya kasih CEO dulu untuk manage bisnis saya selama 1 tahun. CEO ini tahu bahwa aku cuma 1 tahun atau 2 tahun. Ya. Tujuanku adalah membimbing anak ini supaya anak ini bisa ikut dengan cara yang benar membetulkan company-nya gitu. Jadi ada di tengahnya interim CEO, pimpinan dari luar yang membantu sebagai CEO temporary atau konsultan sekalian untuk membangun bisnis ini. Kira-kira begitu ya. Nah, 5 tips for building a successor executive team. Kita harus membangun tim eksekutif yang bisa meneruskan di bawah anak kita yang berbeda cara bekerjanya dengan kita ya. Cari orang yang cocok, yang mempunyai kemampuan strategik ya. Cari orang yang skillnya tidak dimiliki oleh suksesor kita ya. Develop a team that support the leadership style, karena gayanya akan beda ya. Sering sekali karyawan tua yang mau ikut dengan anaknya itu sulit. Kenapa? Karena karyawan yang tua itu cara bekerjanya beda ya, dan pola pikirnya beda. Dan yang keempat, kalau bisa cari orang luar yang hebat 1-2 yang bantu anak ini supaya dia bisa jalan. Kalau walaupun itu temporary, mungkin hanya setahun atau 2 tahun butuh itu. Dan yang kelima, choose people who energize you and aren't afraid to challenge you. Carilah orang yang tidak takut berdebat dengan Anda ataupun dengan anak Anda, yang bisa berani ngomong. Ya, itu tim yang baik. Nah, pasti akan ada tension. Ini menarik nih. Ya. Dia bilang many family makes mistakes of assuming that all members share the same value. Nah, ini menarik. Tidak semua orang dalam family business kita itu punya value yang sama dengan kita. Ya, kacamata kita beda. Kakak dengan adik saja sudah sangat beda, apalagi orang lain. Jadi kita tidak bisa berharap bahwa wah ini dia harus sama dengan aku. Tidak sama. Ada yang memvalue karyawan lama. Karyawan itu dijaga, disayangi. Ada yang tidak. Kamu kalau tidak efektif ya minggir aja, ganti yang efektif. Kalau kamu menghasilkan profit buat perusahaan, tak kasih bonus banyak, walaupun kamu baru bekerja. Nah, ini pola-pola, value-value cara berpikir yang sangat berbeda di dalam setiap family. Jadi di dalam family business ini secara umum di dalam cerita sini adalah seorang bos yang punya 2, 3, 4 anak dan mau meneruskan kepada anaknya. Tapi family business bisa juga antara satu kongsi 2 orang di atas atau lebih ya, kongsi beberapa orang. Lalu mau meneruskan kepada anaknya. Ini juga sangat umum ya, sangat umum banget. Sama-sama konsepnya sama, hanya caranya sedikit banyak ada bedanya sedikit gitu. Nah, terjadilah tension. Apa yang disebut tension? Ini yang terakhir tentang list ya. Ini tension itu adalah tekanan antara orang tua dengan anak ini tidak jalan ya. Bagaimana orang tua yang dulu bekerja mulai dari nol, mulai dari kecil babak belur, berbicara dengan anak yang mulai dengan sekolahnya sudah di luar negeri, pulang ya, ini pasti beda, gapnya besar. Nah, bagaimana supaya tension ini terjadi bisa diselesaikan dengan baik? 8 ways to minimize family tension, ya, family tension. Number 1, develop empathy for one another. Cobalah punya empati, ya. Rasa ikut merasakan, oh papi, mami ini dulu mulai dari nol, makanya susah. Ya udahlah, jangan saya ras dia. Ini contohnya ya, contohnya. Yang kedua, work on communication skill. Nah, harus punya communication skill, especially
listening, terutama mendengarkan keluh kesah dari orang tua ataupun mendengarkan keluh kesah dari anak-anak. Yang nomor 3, give top priority to the best interest of the business. Coba jangan memikirkan kepentingan saya, kepentingan dia, kepentingan anak saya, tapi kepentingan dari bisnis. Nomor 4, spend some time away from each other. Jangan tiap hari gumul terus. Kadang-kadang kita harus pisah, kadang-kadang harus dekat. Dengan itu hubungan tensi antara orang tua dan anak ini akan menjadi lebih baik. Nomor 5, but also spend time with each other just for fun. Ya, kadang-kadang harus kumpul ngobrol tanpa ngobrol bisnis, itu juga bagus. Develop a family code of conduct, ya, how family member will treat each other. Jadi harus ada aturan dasar kalau berhubungan antara family ini. Ya. Nomor 7, educate in law about the business and how it works. Terutama mantu-mantu ini harus di-educate supaya bisa berhubungan dengan bisnisnya dengan lebih baik. Yang nomor 8, don't be afraid to seek outside help. Jangan takut untuk mencari bantuan dari luar. Jangan takut untuk mencari bantuan dari luar. Nah, di dalam suksesi ini memang banyak sekali problem yang ada, ya, problem yang ada. Nah, saya teruskan dengan ini deh. Other pitfall. Problem-problem apa saja yang mungkin terjadi. Yang pertama, no safety net. Jadi harus tidak ada safety net itu bahaya, ya. Kalau kita tidak punya financial safety net buat orang tua, buat anak, kalau dia gagal tidak boleh merasa malu tapi kita tolong. Jadi ada safety net. Orang harus merasa aman di dalam suasana ketika terjadi suksesi ini, ya. Yang nomor 2, setting up the kid to fail. Be careful. Hati-hati kalau kita terlalu menekan anak itu sehingga anak itu jadinya pasti gagal. Karena kita tidak membawa mereka dengan cara yang benar. Ini yang kedua. Yang ketiga, shareholder conflict, ya. Jadi hati-hati terjadi konflik antara beberapa orang shareholder lainnya. Yang terjadi konflik di dalam suksesi ini karena kepentingannya jadi berubah. Dan yang terakhir, parental impasse, ya. Ini hati-hati kalau tiba-tiba lewat gitu, ya, suksesornya lalu gimana, ya. Jadi harus nangani apa, bagaimana sudah disiapkan enggak dengan hukumnya dan seterusnya. Teman-teman sekalian, di dalam family business ini adalah tes terakhir, the final test of the greatness. Jadi the final test of greatness, family business succession. Ketika kita menurunkan suksesi dari orang tua ke anak, ini pasti ada ketidaknyamanan, pasti ada ketidakpuasan, pasti ada kacamata yang berbeda. Lah orang anaknya dengan papanya ini umurnya beda, cara kerjanya beda, semangatnya beda, ya. Dulu anak ini mulai kecil sudah pakai AC, sudah hidupnya enak. Sementara sang orang tua mungkin kerjanya dulu susah banget, ya. Pasti ada ketidaknyamanan ketika hal ini terjadi. Lalu yang orang tua merasa, aduh masa aku lepas sih semua kekuasaanku. Lalu gimana soal duitku? Aku nanti kalau minta uang gimana? Boleh apa tidak? Jadi ini ada tensi yang cukup baik. Sementara sang anak bilang, papi kalau nggak mau ngasih kuasa ke aku ya nggak usah aku lah, orang lain aja gitu. Nah ini contohnya. Jadi perlu ada tenggang rasa yang sangat dalam di antara orang tua dan anak. Perlu ada keselarasan antara orang tua dan anak di dalam melakukan suksesi. Ini non-event, bukan sesuatu yang bisa selesai dalam waktu seminggu atau 2 minggu, tetapi butuh waktu yang cukup panjang untuk kita bisa menurunkan dari generasi atas ke generasi bawah dengan baik, sehingga semuanya akan menjadi mulus, ya. Kira-kira begitu. Ini review buku saya tentang Family Business Succession, The Final Test of Greatness. Selamat pagi, semoga sukses selalu.